Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Nah, anak-anak, biasanya kalian makan dalam sehari itu berapa kali ya? 3 kali. Apa ya yang akan terjadi seandainya kita tidak makan? Bisa kelaparan, lemas, lesu, tidak ada tenaga, bahkan sakit. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah makanan dan kesehatan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui zat gizi dalam makanan bergizi, makanan gizi seimbang, serta makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Hari ini kita akan mempelajari makanan dan kesehatan. Salah satu ciri makhluk hidup membutuhkan makanan. Fungsi makanan bagi tubuh manusia yang pertama adalah untuk menjaga badan tetap sehat. Yang kedua, untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Manusia harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat yang membuat makanan menjadi bergizi disebut zat gizi. Kandungan zat gizi dalam makanan meliputi karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kehangatan badan, menghasilkan energi, dan memberikan rasa kenyang. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Yang kedua, lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan. Jika karbohidrat habis, maka lemak merupakan sumber zat tenaga berikutnya. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K sebagai pelumas persendian tubuh dan untuk menghaluskan kulit. Berdasarkan sumbernya, ada 2 jenis lemak, yaitu yang pertama, lemak nabati. Lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kelapa, kacang tanah, dan margarin. Yang kedua, lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan, misalnya daging, susu, telur, dan gajih atau lemak hewan. Yang ketiga, protein. Protein merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Protein diperlukan untuk pertumbuhan badan dan pembentukan sel-sel baru. Protein dibedakan menjadi 2, yaitu protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, jagung, tempe, tahu, dan sayuran berwarna hijau. Yang kedua, protein hewani berasal dari hewan. Contohnya susu, ikan, daging, telur, dan keju. Yang keempat, air. Air berguna melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur kestabilan suhu tubuh. Pada kondisi normal, manusia membutuhkan sekitar 2,5 liter air setiap harinya. Bahan pangan yang banyak mengandung air pada umumnya berupa buah dan sayur, misalnya semangka, pepaya, jeruk, dan sawi. Yang kelima, mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Mineral diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain zat kapur atau kalsium. Zat kapur atau kalsium berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Zat kapur atau kalsium banyak terkandung dalam susu, ikan, dan telur. Selanjutnya, zat besi.
Zat besi berguna untuk pembentukan sel-sel darah merah. Zat besi banyak terkandung dalam daging, hati, kedelai, dan sayuran. Selanjutnya, fosfor. Fosfor berguna untuk pembentukan tulang dan sel-sel tubuh. Fosfor banyak terkandung dalam daging, susu, biji-bijian, dan sayuran. Selanjutnya, yodium. Yodium berguna untuk mencegah penyakit gondok. Yodium banyak terkandung dalam garam beriodium, sayuran, dan ikan laut. Yang keenam, vitamin. Vitamin merupakan sekumpulan zat yang berasal dari luar tubuh. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Vitamin-vitamin yang diperlukan tubuh ada bermacam-macam. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, kita akan membahas menu makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung semua zat gizi. Makanan bergizi seimbang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Jika kebutuhan gizi seseorang tidak mencukupi atau bahkan berlebihan, maka orang tersebut akan terganggu kesehatannya. Penyakit yang diakibatkan ketidakseimbangan zat makanan disebut malnutrisi. Menurut para ahli gizi, menu makanan yang bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan, yaitu yang pertama makanan pokok, misalnya beras, jagung, kentang, ubi, sagu, dan gandum. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, telur, ikan, tahu, dan tempe. Yang ketiga, sayuran, misalnya kol, kangkung, bayam, dan kacang panjang. Terakhir, buah-buahan, misalnya pisang, pepaya, jeruk, apel, dan mangga. Selanjutnya, makanan sehat dan makanan tidak sehat. Yang pertama, makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat mengandung zat aditif yang mengganggu kesehatan tubuh seperti pengawet buatan dan pewarna buatan. Tahukah kalian, jeli, bakso instan, mie instan, dan kerupuk mengandung pengawet buatan? Bahan pengawet buatan digunakan dalam makanan agar makanan tersebut bertahan lama. Sedangkan pewarna buatan biasanya terdapat pada permen dan manisan buah. Bahan pewarna buatan digunakan untuk memperoleh warna makanan yang lebih menarik dan tahan lama. Makanan yang mengandung kedua bahan ini merupakan makanan yang tidak sehat. Yang kedua, makanan sehat. Bahan pengawet buatan dan pewarna buatan tergolong zat aditif makanan. Namun, ada juga loh zat aditif makanan yang tidak mengganggu kesehatan tubuh, yaitu bahan pengawet alami dan bahan pewarna alami. Bahan pengawet alami dapat ditemukan pada ikan asin, selai manisan, dan sari buah. Ikan asin diawetkan dengan menggunakan garam, sedangkan selai manisan dan sari buah diawetkan dengan menggunakan gula. Makanan yang mengandung bahan pewarna alami, contohnya warna kuning dari nasi kuning berasal dari kunyit. Sedangkan warna coklat pada roti coklat berasal dari coklat. Selain kunyit dan coklat, pewarna alami lainnya adalah wortel, daun pandan, dan cabai merah. Nah, zat aditif makanan yang tidak mengganggu kesehatan tubuh merupakan makanan yang sehat. Nah, anak-anak, berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain kartu makanan.
setiap kelompok Ibu akan berikan 20 kartu yang bergambar makanan yang mengandung zat gizi. Nah, kalian harus mengelompokkan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut dalam lembar kerja ya. Ibu contohkan ya. Contohnya jagung. Nah, jagung ini mengandung karbohidrat, protein. Jadi kalian nanti di bagian kolom protein kalian checklist dan kolom karbohidrat kalian checklist. Selanjutnya alpukat. Nah, alpukat mengandung lemak dan juga vitamin. Nah, kalau sudah, lembar kerjanya dikumpulkan di meja Ibu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari zat gizi dalam makanan. Di antaranya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada air, mineral, dan juga vitamin. Kemudian kita juga sudah mempelajari menu makan seimbang. Menu makan seimbang itu terdiri atas 4 macam makanan, yakni makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan juga buah-buahan. Selain itu, kita sudah membahas makanan yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.